lagi di Ngobrol Merbets, ngobrolin alam. Gak terasa ya, kita udah berapa kali nih ketemuan. Hari ini agak serius sedikit, karena kita udah... Nggak serius amat sih. Enggak ya, nggak boleh. Nggak boleh udah serius. Kalau ngobrol alam 30 santai. tahun jalan, di antara itu pasti ada yang pernah sakit, atau ada yang pernah nemenin teman sakit. Jadi hari ini kita temanya apa nih, Cok? Sehat berkegiatan di alam. Masya Allah. Keren. Karena itu kita ada teman Merbet siapa aja nih? Ada Eki, ada Wayan, ada Mila. Mila mah udah sering ya kita. Harus Juga ada Santi, dokter Santi, salah satu dokter yang kita punya. Itu sih. Iya. Nah, kalau Wayan sama Eki, Ucok juga sebenarnya ya. Ya. Pernah ngalamin temen jalannya sakit. Iya. Jadi Wayan, intinya kita kan pernah ada yang sakit, ada yang menemani yang sakit. Itu penting sekali tuh ternyata ya, karena itu resikonya juga tinggi kan. Walaupun kita senang-senang happy, tapi di diabetes happy itu juga selalu ada resiko. Betul nggak, Mil? Betul. Jadi yang Kalau Wayan pesakitannya. iya. Tapi dia pesakitan yang nggak pernah kapok ya. Ya kan, Pak ya? Masih naik gunung kan masih kan? Masih dia. Tapi aku udah nggak naik gunung nih. Ya. Dengkul. catet ya San, sakit dengkul. Iya. Tapi katanya kalau di sosmed tuh mesti apa yang Squat. Squat. Kuat. Nah, Oh ya. nggak tahu belum terbukti juga sih. Iya. Kayak gue. Eki juga kali pengalaman juga mungkin dia karena males kemarin kan. dia kemana jauh dia lumayan jauh tuh kemana Ki? Ke Eropa ya? Pak? Iya, Di Eropa ya. ke Elbrus. Elbrus itu. Elbrus tuh kalau nggak salah di Australia. Salah ya. Buka peta Maklum dulu. nih, meta udah susah nih. Ada pakai Google Map dulu ya, Elbrus Harus gimana? pakai navigasi Iya, dulu nggak peta navigasi. kompas. Iya. Ya gitu. Kira-kira apa sih yang kita bisa ambil apa namanya pengalaman dulu deh dari Elbrus nih yang terakhir nih, siapa Eki. Waktu itu ceritanya gimana naik sama siapa sama Rudy ya kalau nggak salah di kelas kita ya. Iya. Jadi kalau cerita Elbrus sebenarnya karena udah berumur, jadi kemarin tuh kita emang berencana untuk apa namanya persiapan yang cukup lah gitu. Iya. Jadi udah banyak Lari segala macam itu. udah banyak dengar dari teman-teman kayak gimana medannya, yang udah pergi ya termasuk Dr. Santi nih gitu. Jadi kita emang bener-bener tuh udah ada persiapannya. Gitu. Bahkan udah ada latihan juga naik gunungnya gitu lah gitu. Dan selama latihan itu Berapa lama tuh bro? Naik, jadi kira-kira 3 bulan? adalah 3-4 bulan gitu. 3-4 Jadi bulan, yang serius lah ya gitu. Iya. Mengenal medan juga ya. Ki, Jadi ya? jadi emang kalau dilihat itu untuk sampai Tetek Elbrus itu sama kayak dari Putri ke puncak gede gitu. Jadi itu simulasinya gitu. Iya, Jadi kira-kira kalau misalnya apa namanya itu bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu itu yang kita mau gitu. Iya. Tapi walaupun memang kan ketinggiannya beda kalau itu sampai 2000 di gede, kalau di sana baru mulai di 4000 ke atas. Jadi mungkin Itu maksudnya summit attack-nya ya kali ya? untuk sampai Teteknya aja. Iya, gitu, summit attack-nya ya. Jadi ini mungkin garis bawahi poin pertama ya emang persiapan yang inilah, Iya, gitu. Persiapan yang baik. Ada latihannya, kemudian juga cari referensi gitu bahwa seperti apa medannya segala macam. Iya. Jadi itu persiapan yang benar, latihan yang benar. Persiapan uang juga dong. Tapi apa yang terjadi Ki ternyata Iya, setelah segala ternyata persiapan tadi itu? jadi begitu sudah di ketinggian 4000 sudah mulai kena salju lah gitu dan kemudian harus pakai udah pakai apa equipment untuk di salju itu temen ini ternyata mungkin gampangnya kena altitude sickness gitu ya, kena AMS gitu. Nah, dia jadi sampai ngerakin kaki aja udah susah gitu. Nah, jadi waktu masih latihan udah begitu, guide-nya bilang mungkin emang lagi capek atau gimana, cepetan turun ke bawah. Jadi bukan di kita ada apa namanya, ada tempat untuk mulai di ketinggian 3000-an itu disuruh turun lagi, udah pakai cable car ke bawah ke desa yang di bawahnya. Pas itu turun, saya nyusul ke bawah, kilat udah Sehat segar, lagi. udah ketawa, udah gitu kita udah makan enak lah, makannya agak royal lah gitu makannya. Sasilik. Makan saslik, makan pokoknya makan yang kita suka lah gitu, yang dia suka lah supaya dia happy gitu. Nah besoknya
naik lagi, tapi pas summit attack ya gagal, ternyata sama gitu masalahnya. Jadi kayak kakinya dia bilang udah ngunci, dia udah pusing segala macem. Ya emang itu kalau baca-baca di literatur ya itu emang altitude sickness, altitude sickness. Kayak gitu ya, Bu Dok ya. Iya, sebetulnya itu sih bisa diantisipasi sih ya, ininya dengan obat-obatan sebetulnya. Jadi tadi emang Santi udah pernah juga di gunung yang sama itu di Oh iya, Elbrus. iya. Elbrus, wah, luar biasa ya. Selain juga dokter, dia udah Nyobain pernah sendiri nyobain gunungnya. sendiri. Iya, Sendiri. jadi- Nah, karena udah tahu gitu, jadi saya baca-baca juga literaturnya, mending kita preventif. Jadi kan ada apa sih namanya obat untuk mencegah itu. Jadi kalau gue sih minum dulu sebelumnya. Minum obat itu. Mencegah MS itu. mencegah itu bisa mengurangin banget ini ya. Apalagi karena kita udah Itu nggak ada usia efek sampingnya tuh. Kalau kan minum. kita cuma sebentar. Iya, iya, Obat-obat tuh kan kalau berefek samping kalau kita minumnya udah jangka setahun, panjang, jangka ya, panjang. misalnya berbulan-bulan Iya, gitu. gitu Ini nih. untuk pada saat hari itu aja ya, hari-hari pendakian. Oh enggak, iya hari-hari Atau pendakian. seminggu? Oh, iya. Dari sebelum masih kita di bawah, di base camp bawah tuh udah mulai minum. Enggak, maksud gue tuh bukan sebulan Iya, sebelumnya. bukan. pada itu. Paling ya Karena aku berapa ingat, hari sih kita gue naik juga Elbrus ingat itu waktu cuma- kita Tambora ya. Waktu itu aku tanya ke Santi kan, San, dengkul gue sakit ini kalau turun. Kalau naik nggak masalah gue. Kan kita kan udah umur Iya. segini juga kan dengkul masalah nih. Lu bilang nggak apa-apa deh kasih kayak painkiller gitu. Iya. Asal lo sambil jalan kan gitu kan nggak ada masalah. Tapi bukan jangka panjang ya. Ya lanjut gimana tuh jadi? Iya, jadi preventif itu penting. Jadi preparing sebelum naik itu kita penting banget. Jadi latihan dulu ininya ya. Jadi sebenarnya untuk latihan AMS itu bisa sih misalnya kita latihan pakai masker. Jadi untuk membiasakan di Nafasnya pendek gitu ya. udara tipisnya, Tipisnya, iya. ketipisan udaranya. Bahkan kalau nggak salah pernah ada yang bilang ada tennya yang memang untuk kita supaya tubuh kita itu beradaptasi dengan tipisnya oksigen kan yang bikin Tenda masalah itu kan yang tenda yang bikin oksigennya tipis gitu ininya. Oke. Ya kalau mau simpel sih ya mungkin pakai masker atau Masker pakai latihan apa gitu. kita lari gitu. Nah itu juga melatih ini ya, melatih tubuh bertahan di. Padahal di saat COVID kita semua pakai gitu ya lari. Iya, Pakai oksigen mask. Ya jalan. makanya pada kuat kan naik gunung habis itu ya. Iya. FOMO ya. Jadi FOMO. Makanya Iya. Eki 2000 kapan waktu itu naiknya 2025. 2025. 2025. Kalau 2020 kalau naiknya 2020 udah biasa tuh ya. 2021 ya. Oke, Pak. Biasa Tapi nambahin dikit tadi yang Santi bilang. Jadi kita juga emang latihan tuh. Jadi kita waktu itu untuk latihannya kita pakai coachnya ini yang udah pernah ke Elbrus juga. Jadi dia tahu dan dia pernah bawa tim yang gagal, tim yang sukses gitu. Jadi antara lain masalah ini tadi tuh masalah oksigen tipis, masalah endurance yang kita habis gitu karena capek gitu. Itu diantisipasi. Antara lain kita disuruh juga misalnya joggingnya itu di zona 2 gitu ya. Kalau untuk latihan lari zona 2. Jadi emang untuk nguatin endurance sama nasal breathing. Jadi emang yang pakai napas dari Napasnya hidung. harus dari Jadi nggak hidung. boros keluar dari mulut gitu ya kalau misalnya napas tuh jadi jangan buang terlalu banyak oksigennya gitu. Diirit-irit gitu lah gitu misalnya. Jadi emang udah dilakukan tapi ternyata ya tetap aja gitu. Namanya ini kan- namanya fisiologi orang beda-beda. Beda-beda ya. Ini kan sakitnya jelas ya di 4.000 meter ke atas. Tapi kalau kayak gunung-gunung yang sederhana, gunung gede. Oh jangan salah, di ketinggian 2.500 pun bisa loh. Apa Mila pernah ada atau lu pernah Iya. Gue nggak pernah. Gue Gunung gede doang gitu. PMS gue. Iya, kalau gue ngalamin dulu ini San. Ini kan naik gunung bersama teman-teman kampus lah, bukan apalah ya. yang Iya, jadi memang kejadiannya itu ya sekitar udah menjelang puncak juga Ki sama. Jadi udah mulai dingin lah. Gunung Gede, sebenarnya Gunung Gede itu kan 3.000 ya. 2.900. Puncaknya kan, tapi kan kalau udah Surya Kencana tuh mungkin 2.500 bener. Itu menjelang 2.500 tuh udah mountain sickness gitu loh. Ya ciri-cirinya itu dia udah malas ngomong, jalan susah, sakit kepala, paling. konsentrasi ditanyain, diem aja. Dikasih makan juga nggak mau makan kayak gitu. Jadi ya Nggak bisa kalau masuk kalau kita logikanya dia lemes kan kita kasih makan. Ini dia udah nggak nafsu sama sekali. Gue mau tidur lah gitu. Tapi nggak boleh kan tidur di ketinggian. Nggak boleh. Jadi pada waktu itu ya
dengan terpaksa digendong juga pada waktu itu. Digendong? Iya, digendong sampai enggak digendong naik karena dia tinggal berapa ratus meter kalau kita di Gunung Gede kan lewat Putri ya. Itu tinggal tinggal 100-200 meter lagi ke Surya Kencana kan udah datar, udah ada air dan kita bisa ngetenda kan dibanding kalau menuju Surya Kencana kita lihat tuh kan curam kan ininya. Ya udah sampai sana dipanasin, gue suruh ke dalam sleeping bag. Kebetulan karena ini perempuan ya cari teman perempuan juga untuk satu suhu tubuh. Habis itu dia udah bisa bercanda tuh. Udah bercanda ya seperti kayak hipotermia juga itu dia. Iya, kalau itu sih kayaknya sih lebih ke arah hipotermia ya. Iya. Hipotermia apa? Hipotermia itu jadi kondisi tubuh yang terlalu dingin, suhu tubuh di bawah sekitar 28 derajat Celcius. Jadi dia udah dingin banget ininya. Iya, saya coba pegang ininya sih udah mulai agak dingin tuh. Kita khawatir pada waktu itu kan. Jadi karena turun lebih jauh daripada naik dan kita punya alat yang lengkap, ya mending serius naik aja. Berarti Yeti itu hebat banget ya ketinggian banget ya. Iya, itu udah lain. Yeti punya jaket permanen nih. Dia sih kalau kau suruh sakit. Ke kota malah kepanasan nih sakit gitu. Dia coba ajak jalan-jalan ke Jakarta. Iya, itu benar. Temen lu turun aman. Aman, ya udah panas gitu, kita kasih makan, udah bisa. Temennya Eki terus kenapa dia emang terjadi begitu aja? Pas turun dia, akhirnya dia sukses nggak? Enggak, uniknya kan dia waktu turun pertama tuh oke. Hari pertama. Iya, terus sama pas yang summit coba summit yang kedua, udah ini juga apa? Terus jadi dia nggak sukses sampai nggak sukses. Pokoknya Jadi- nyampe 4.000 dia sakit, Iya, jadi kita turun sembuh, Jadi naik kan- lagi sakit lagi gitu. Jadi kan kita kan bilang sama temennya. enggak, jadi kan body system memang. Jadi emang body sama saya. Ada satu lagi yang body yang di depan itu berhasil kita karena udah janjiannya kalau emang gagal ya gagal berdua gitu loh. Jadi akhirnya ya Lu kita menyesal turun. nggak? Ya agak sedih tapi ya. Buang duit ya. Agak sedih tapi ya kan udah ini lah. Selamatan utama. Iya, Keselamatan betul. lebih utama. Itu juga makanya penting banget tuh ada temen. kalau nggak kita nggak bisa podcast begini ngobrol. Nggak ada cerita. Emang bagus juga ada temen tuh kalau mendaki tuh. Jadi kayak gitu. Ya itu memang penting tuh. Pernah juga tuh aku lihat di Instagram ya, yang maksudnya dia hipotermia tapi dia ditinggal gitu sama teman-temannya. Dia justru diselamatin tuh sama tim yang lain, sama guide yang lain, kan lucu gitu. Iya. Maksudnya kan Ambisi mengalahkan. kita kan pergi bersama-sama itu kan mau selamat, jangan tinggalin temen yang lagi sakit gitu ininya. Ya kan, mereka menganggap remeh. Ah kan cuma ini gitu kan, kamu ini aja dulu ya, nanti Padahal kita naiknya nggak dengan selamat ya. iya. Gue setuju tuh bahwa teman jalan tuh penting. Jadi gue karena pernah ngalamin ya bahwa gue yang mengalami sehat ya. Nah itu Lu nggak ditinggal kan? nah itu ternyata punya teman yang menemani itu sangat Jangan seimbang. Iya. Secara mental ya. Iya. Kalau nggak nyampe ya, Wai. tadi seperti tadi kan tidak ikut sampai ke puncak gitu ya. Rugi banget tuh, rugi bandar Nah, itu. untungnya nggak mikir begitu deh, pokoknya justru mikir temennya gitu loh. Ya betul. Jadi memang penting. Bahkan gue kemudian kalau gue naik gunung berikutnya, gue tuh selalu milih-milih bahwa temen yang gue ajak itu adalah orang yang mau mikirin gue, yang mau yang Saling mikirin ya, lah ya. yang mau yang tahu kondisi gue. Gitu. Tapi kalau melihat kenyataan lu jatuh mulu, lu sakit mulu sih males juga. Enggak juga, Mir. Enggak juga sih. Ada banyak alasan. Ayo, lu jadi body gue. Woi, gue kayaknya. Enggak, Mir. Sukses. Teman-teman Mapala gue itu paling nyusahin dari zaman Caang sampai sekarang tetap diajak naik gunung loh. Sampai gue yang sadar diri nyusahin mulu ya Allah Tuhan. Gitu. Apalagi kalau ngajak Mila ya, walaupun nyusahin mah Tetep hiburan, aja. ketawa-ketawa di alam Gue tuh bebas. bisa naik gunung, dengkul aja agak lama aja. jadi dulu waktu di Mapala ya, cerita-cerita sebentar. Jadi di Mapala tuh ada cewek-cewek yang kecil-kecil gitu kan, ada cewek-cewek yang gede-gede. Jadi ada trik, namanya tuh trik kwek-kwek sama gerombolan si berat. Jadi kalau trik kwek-kwek tuh di depan, gerombolan si berat di belakang. Jadi tim sweeping, habis itu lah
Aduh capek ya, yo bikin mie instan. Makanya tambah berat. Ngopi, teh. Berhenti dulu Iya, makan iya. terus. Jadi terus habis itu di tengah cowok nungguin. Iya, Kata iya, perempuan kan walaupun gerombolan Oh, si iya. berat itu kan tahu perempuan Harus dijagain. harus dijagain Iya. gitu kan. Tetap aja jadi cowoknya ya Allah lama banget sih perempuan ya masak mie instan habis makan rumpah-rumpi sementara trik kue udah tahu gimana. Iya, tapi gue ngalamin itu trik kwek-kwek itu karena dulu emang pernah di SMA. Nggak disebut aja tuh Iya. trik Trio. Yo kwek-kwek itu karena dulu SMA pernah ngalamin juga di Rinjani pada waktu itu. Jadi ada temen yang ya kalau kita macam-macam ya, ada kepribadiannya pendiam gitu loh. Ya tadi tuh dia lapar nggak bilang-bilang. Nah itu kena juga tuh. Sama menjelang puncak juga gitu loh. Jadi ya ambisi soal ya ini Salah sih ya kalau sense lapar juga nggak ngomong. Masalah sense juga kita kalau namanya jalan berkelompok naik gunung itu kan mesti ngelihat kan kalau emang temennya sakit ya kita harus ada Harus yang carry. membantu. Jadi harus Iya. ada yang gagal. Jadi kita kayak waktu itu bertujuh hanya 2 yang ke puncak. Yang sisanya itu menemuin temen yang sakit ini turun ke bawah. Persis seperti Eki cari tempat yang lebih rendah, dikasih makan segala macam, tempat anget gitu kan, udah dia balik lagi. Sehat lagi. Nah itu makanya soal karena yang gue temuin itu karena kurang makan atau lapar atau apalah, makanya trio kwek-kwek itu waktu jalan kita zaman merbes nih teman-teman kita juga gitu kan, ya itu aku Karena gua paling- trio kwek kecil nggak suka makan. Gak suka ya. makan. Jadi orang bukan jangan GR lo gue suruh makan apa ngapain karena gue nggak mau capek. Untungnya nggak GR kita ya. Ya dengan pikiran umur segitu ya. Sementara gerombolan si berat Makan, dia selalu penuh. nah nggak pernah masalah kalau si gerombolan berat nggak pernah masalah, mah jangan cuma lama aja ya. Lama aja. Selalu paling belakang ya. Selalu paling Gua ada belakang. cerita lucu tuh waktu ini masih kita kuliah masih di Mapala, Iya. teman-teman kedokteran gue ngajak ini, San ayo dong kita naik gunung gitu. Yaudah gue ajak teman Mapala gue ya gitu. Jangan deh kita aja deh, gue juga udah biasa kok gitu Iya, gitu. Ya udah. Oh, udah bener nih, udah biasa naik gunung, bener karena ya udah gitu. Ternyata pas ada yang sakit nih satu, ya kan? Ya udah kita bopong atau apa gitu nih ya. Malam nih kemalaman gitu nih ya. Tahu nggak apa yang dikeluarin? Apa? Penlight bukan senter. Ya Allah, sekali. Jadi yang bawa senter cuma gue seorang gitu. Iya, Itu iya. pengen buat ngecek Ya kali ya. Bentang-bentang dokter. Kecil banget ya. Iya, jadi ini tadi ya kan biasanya kita nyampe nih, nggak tahu nih kalau bakal yang sakit. Jadi itu preparing itu penting banget. Sekali lagi persiapan lagi. Ya, tadi kita udah nyebutin berapa sakit-sakit nih, AMS ya, akut mountain sickness, terus hipotermia, kurang makan. Kurang makan. Terus Nah, faktor ada kelelahan itu dengkul. juga bahaya loh. Ah, Nah, itu kelelahan. temanku yang ini masih sambungan cerita nih, kan kecapean banget nih kita nih gitu kan. Tidurlah nih. Itu tuh waktu itu di kandang badak, kita kan ke Gunung Gede Gede. Pangrango, ke Iya, Pangrango. Pangrango, ya. Di kandang badak itu, terus tiba-tiba dia bangun gitu. Gitu, dia bangun, ada pertolongan, ada itu yang datang gitu. Ininya kan gue bingung dia ngeliat siapa gitu. Dia halusinasi. Lalu jalanlah dia ke jurang. Ya Allah. Nah, Langsung gue tarik kan, gue lihat ya Allah yang dia lihat itu tuh lampu kota. Dia bilang ini lampu malam itu iya ada yang datang nolong gitu. Iya, ya udah sampai kayak gitu. nah, Jadi jangan didengar oleh produser. Nanti dia bikin film. Kalau gue itu kan, jadi setelah kita waktu zaman mahasiswa naik gunung kan, lama istirahat, naik gunung lagi, bareng-bareng udah berdiri juga. Iya, emang kita ada waktu istirahatnya waktu itu. itu merasa bahwa, wah gue udah sering naik gunung nih gitu, jadi gue nggak ada persiapannya seadanya aja, langsung cuman ke Gede doang. Tapi waktu itu maunya apa? Cektok. Tektok naik gunung, itu belum musim tektok, tapi naik sebentar, turunlah gue itu setelah cuma sampai ujung. Nah ternyata fisik gue kan ternyata udah beda sama dulu ya, berat badan gue juga udah beda. Iya. Nah, itu ternyata gue nggak kuat untuk turun ke bawah langsung, habis tenaga gue di jalan-jalan itu. Nah sama untungnya waktu itu gue ditemenin, ada teman juga kan waktu itu sama Ninda berdua. Nah dia nemenin terus kemudian nunggu sampai kita atur supaya sampai gua dibantu evakuasi kan untuk bisa sampai turun ke bawah. Gua sampai di bawah gua pikir kan gua cuma capek doang, cuma treatment segala macam. Tapi ketika sampai ke rumah kok capek-capeknya gak hilang-hilang. Baru setelah
baru setelah Cek darah. cek ke rumah sakit, ketahuan ternyata gue kekurangan kalium. Kalium. Di gunungnya nggak bisa jalan gitu. Ya, jadi kekurangan kalium itu menyebabkan otot, terutama bagian kaki ya di kasus gue itu. Oh, ini tanda-tandanya lah ya. Nggak punya tenaga, jadi nggak bisa Ciri-cirinya gerak ya. nih. Ya, jalan bisa tapi pelan banget gitu. Dan lama-lama sebetulnya kalau nggak disuplai dengan kalium baru, ya nanti malah efeknya bisa ke jantung ya, apa mengganggu kinerja jantung gitu. Nah, untungnya waktu itu nggak sampai sefatal itu, tapi nah dari situ gue tahu bahwa ternyata gue punya masalah dengan kalium, sesuatu yang sebelumnya gue nggak pernah tahu gitu ya, bahwa ada problem di kalium. Nah berikutnya jadinya ketika gue kan sampai dirawat rumah sakit itu gara-gara itu tuh ya. Nah tapi ya tadi itu ya, karena jalannya sama teman-teman Marbet, gue nggak kapok. Ke Tambora ya kalau nggak salah ya. Gue jalan lagi, tapi sekarang persiapan kita pakai latihan, pakai segala macam, dan salah satunya itu kemudian kan Makan pisang. dikasih tahu kan bahwa untuk mengatasi kalium selain ada suplemen obat, kita sumber alaminya berupa pisang atau buah pisang, apa kurma gitu ya, bawa itu. Oh, malah teman-teman dulu inget banget tuh Tambora kejadian sampai gua disusulin bawa di satu tandan pisang gitu. Karena gue turunnya paling belakang kan, terus disusulin pisang nih biar lo kuat gitu. Sebenarnya kalau mau gampang, Wai, itu pakai oralit aja, Wai. Oralit. Iya, oralit itu kan ada natriumnya, ada kaliumnya gitu. Iya, jadi otot kita tuh bekerja kan dia memang perlu natrium, perlu kalium. Kalau dia kurang artinya dia nggak bisa bekerja, makanya jadi lemas. Ini ya. Kalau di tubuh tuh merasa baik-baik aja, cuman nggak bisa digerakin gitu loh. Jadi Bukan kram kan ya, ya bukan Wai? keram Lemes juga, ya. bukan mati rasa. Jadi memang waktu itu gue bilang, iya merasa capek aja Tapi gitu kan. stroke juga begitu bukan? Nah kalau stroke kan mati rasa. Ini bedanya lo nggak mati rasa. Lo nggak mati rasa, ditusuk masih berasa. Pegang aja masih berasa. Waktu itu ditusuk. Tes. Ini stroke apa bukan ini? Kalau kayak suplemen gitu tuh ya kayak gel terus yang salt stick itu Boleh, itu, boleh. itu sebenarnya jadi hal-hal yang pengganti yang Iya, praktis untuk saat yang ini praktis ya. Tapi nggak semua orang bisa. Gue termasuk yang nggak bisa. makan gel gitu. Tubuh ya, tergantung. Gue Cepet ya, itu kan cepet. kan ion juga mengganti gue ion nyobain tuh tubuh. waktu Tambora itu dikasih sama Anis tuh. Ini kita kan waktu serang waktu itu Tambora waktu turun kan skip makan ya, itu Iya, masalah aduh, juga tuh. tuh. Tapi Aduh, lagi kemudian, tuh, inget-inget. kemudian si Anis punya itu suplemen itu, Gel. dia kasih ke gue. Emang efeknya langsung luar biasa loh. Jadi gue langsung tiba-tiba dapat tenaga, turun sampai setengah jalan bisa lagi. Iya. Ini penting itu kalau punya gitu. Ya itu juga mungkin itu suatu yang praktis gitu ya untuk ada di Ingat dibawa ya. sebagai bagian perlengkapan kita kalau sekarang ya karena sudah ada gitu kan dan udah lebih murah lah sekarang itu. Dan Hal itu kayak perlunya itu kita hitung tuh benar-benar untuk sampai Iya, turun. iya. Dan jangan dihabiskan. Kan Iya. kita kadang-kadang kan di puncak dihabisin gitu. Suka lupa menyisakan itu Buat turun. Buat turun. Justru yang berbahaya itu pas turun. Apalagi Iya. kalau dengkul udah oglek ya, Iya. kayak umuran kita ya. Karena kan kita udah capek, kadang-kadang itu skip makan, segala macam saking pengen cepet turun, cepet nyampe gitu kan, udah dia males deh makan, udah buru-buru Kita gitu. gerundung aja kalau turun. Oh udah. Rosot pakai pantat terpaksa. Sama berat badan. Jadi memang ternyata naik gunung tuh berat badan jangan terlalu berlebihan. Mempersulit gerakan dan kemudian juga Mila kenapa begitu Mila muka lo? Langsung ngambek. Muka kenapa muka? Ini bukan ngomongin Mila. Kalau itu juga tuh kalau sekarang tuh juga dikasih tahu juga tuh untuk strategi summit gitu ya antara lain kan tuh pasti lama gitu kan dan makanan nggak bisa bawa banyak. Nah itu suplemen gitu penting tuh tadi bener dihitung. Jadi baru bawa 3 gel gitu tuh setiap 1,5 jam makan sama nah airnya diganti sama Harus air itu panas. sama itu apa namanya salt stick itu. Jadi dia mood tuh kan itu dia mood untuk supaya kita nggak dehidrasi sama dapat garam itu. Nah, Nah itu Supaya- kalau yang nyubi taunya dari Nah, mana? itu Ke dokter dulu kan. sekarang minta harus resep. ya itu sekarang harus banyak juga tuh yang sebetulnya cerita tuh. sudah banyak sih ya informasi itu di IG Iya. itu ya. Orang-orang luar itu juga. Kalau sekarang udah relatif nggak terlalu mahal kalau menurut saya. Kalau dulu iya, wah Iya. mahal. Tapi kalau ke dokter umum misalnya minta terlalu- resep gitu dia nggak paham itu juga. nggak kan? perlu resep Itu, di heeh. itu di Oh, ya, jual buat bebas. bebas. Maksudnya, Iya. Dan sebenarnya nggak cari semua tahu enggak, sendiri kalau aja. kayak gitu sih nggak semua dokter tahu. Gitu Dokter dia. yang olahraga juga kan. Iya. Jadi memang kalau sudah di atas ketinggian 3.000, 3.500 itu makanan yang paling bisa dicerna itu adalah karbo. Jadi Tuh kan untung gue suka karbo.
Jadi Cadangan lemak banyak ya. Masalahnya kapan lu ke 3.000 lagi? 1.000 aja udah Ngas-ngasan. lihat terus ini ya aja deh, udah mana gitu kita kafe harus terdekat makannya kan. itu juga yang lunak, yang cair, jangan yang jangan cepet, iya yang praktis. karena kan oksigen tipis nih. Nah, tubuh kita itu harus membagi nih oksigen buat siapa aja nih gitu. Yang paling dikorbankan itu adalah usus. Ininya, dia lebih mementingkan otak kita, lebih mementingkan jantung. Makanya kalau kita Jadi makannya langsung. makan berat, protein atau segala macam, usus itu jadi Kerja keras. ngambil oksigen. Iya, iya. Nah, itu yang bikin jadi Malah ini, tambah iya, lemes ya. tambah lemes Iya, segala iya, macam. Jadi kalau dilihat emang perlu persiapan ya. Kira-kira apa aja nih jadi syaratnya nih dokter dari sisi kedokteran ya Pak? Bukannya sisi kedokteran, kalau lo sendiri kan mengalami ya. Iya. Nah, kalau mengalami itu istilahnya tingkatnya udah lebih Ini buat ini tinggi kan lah. buat yang daki gunung di atas. Iya, iya. Enggak lah semua. Dan itu contoh di Gunung Gede itu bisa sakit, Iya. Tanggoro bisa sakit, Karena Tanggoro tadi kan jangan udah motor ya. dibilang kan ada masalahnya kurang tidur, Iya, kurang makan. kurang Apa aja makan. sih? 5S. Apa tuh 5S? biar Itu 5S. adalah Oke. Satu, Hafalin ya. sleep. Nah, sleep. Sleep. Tidur itu Cukup. penting karena sel kita itu butuh istirahat. Oke. Ininya. Jangan begadang berarti ya. Tapi kan kalau kita camping bukannya senangnya ngerumpi, apalagi kalau Mila yang Gila tuh, ngomong, aduh, nggak Pasti tidur nggak tidur kita main gitar zaman dulu ya gitu. Nah itu tuh salah sebenarnya. Kita harus tidur cukup supaya energinya bisa ini. Kalau temen yang ngorok, susah tidur juga. Itu lain Ada lagi kayaknya. ada diesel, ada Minum diesel, obat tidur. ada gua diesel. Nggak Itu deketin gua ke udah- tebing aja, deketin Gue ke udah tebing. tahu caranya, buat tenda lain. Iya, Jadi yang ngorok perjalanan panjang tidur itu sendiri. gitu. Karena Iya. itu benar, Fis. Kalau Benar, kita di benar, sebelah ganggu. tempat yang ngorok terganggu, akhirnya kan tidurnya kualitasnya Iya. Terus Kedua, tadi Faktor sleep, gangguan. satu. Ya, itu penting banget. Jadi usahakanlah kalau kita mau mendaki besok itu tuh Tidur cukup. malam itu udah harus Iya, tidur ininya. Minimal Maksimal tuh 8 jam jam ya? 10 ya, jam 10 malam tuh udah harus Disiplin tidur. ya. Ya paling bagus sih jam 8 jam 9 itu udah harus tidur ininya. Itu harus disiplin kita Terus untuk kalau tidur. susah tidur nggak apa-apa lah ya minum obat tidur. Minum obat ya. tidur sih cukup aman ininya. Kalau saya nyenyak sih ya. lebih baik saya minum obat tidur daripada nggak tidur ininya gitu. Kan jangka pendek juga kan. Iya, Nggak bukan berbulan-bulan. iya, nggak akan ketergantungan juga ya. Asal kita tahu bahwa besok-besok kalau di Jakarta ya udahlah nggak bisa tidur ya jangan emak ini. Aku minum Karena kan- obat batuk. Kalau di, Iya, biasanya obat tidurnya itu sih, obat flu. Kan ada Tapi obat kan- tidur. kalau di Jakarta atau di rumah sendiri kalau nggak bisa tidur kan baca-baca. Kalau di Iya, gunung kan nggak bisa baca-baca. nggak bisa ininya. Atau nonton gitu kan. Oke. Malah nggak Kedua, tidur. Yang Yang kedua kedua itu setelah- masalah strength. Strength itu jadi kekuatan otot itu mesti kita latih sebelumnya. Terutama otot apa namanya ankle, otot paha, ininya hamstring gitu ya, Betis. sama pinggang. Pinggang. Ininya. core ya, core. Core Yang ya. buat ah, naik core. lah ya. Ini kan sampai panggil pelatih khusus gitu. Masya Allah. Dan Keren. biasanya sih kalau workout gitu kan instruktur itu tuh udah tahu lah. Mana bagian mana Saya, yang iya, dikuatkan. saya mau naik gunung mereka udah tahu otot-otot mana yang mesti dikuatin gitu nih. Ya. Kalau untuk usia apa aja tuh dari pengalaman lu Ki? Untuk usia kita gitu. Ya itu. belum baru dua. Iya, Enggak, maksudnya strength-nya itu. Strength ini Latihan dilatih. strength-nya. Latihan strength dulu. Ini tadi bilang latihan apa Ini aja kan sih? udah yang- pakai Iya, coach. iya. Udah pakai Ya itu coach. tadi pokoknya supaya endurance-nya gitu ya, endurance-nya Iya. itu yang penting tuh gitu karena kan selalu apa jangkanya panjang gitu kan. Jadi kalaupun masih yang apa tahapan di Elbrus itu kan juga adalah setengah hari gitu Iya. kan. Nah, itu pokoknya perlu endurance lah gitu. Jadi cara napas, cara apa membakar si lemaknya kita itu juga jangan burst di depan gitu. Makanya pelan-pelan makanya dilatih lah itu. Kalau emang selama dia di sana bisa napas yang lewat hidung tuh bagus banget gitu. Kalau kata si coachnya ya gitu. Tapi itu susah lah, Iya. susah lah gitu. Ternyata Terus yang termasuk kan tadi, gitu ya. termasuk yang latihan pakai oksigen mask itu tuh, kita disuruh pakai itu semua. Tapi gue juga nggak disiplin kuat lah, ya, nggak disiplin lah gitu. Selain diketawain sama orang-orang kalau lagi jogging pakai gitu ya sama ini juga sih. Katanya Kalau dia ikut sangat diving, inilah. membantu nggak kan? Kalau ikut diving biasa ikut diving kan biasa Tapi pakai kan masker. ada. Iya. Kan dapat ada ini. Oksigennya. Lain ya, Ya, lain ya. apa disuplai Iya. itu. Kita nggak punya oksigen. Sama satu lagi itu disuruh latihan itu emang tuh yang apa? Jadi larinya nggak cuman lurus tapi yang ada incline, ada yang naik. Ya. Nah, kalau di Tangga gitu. GBK tuh ada bukit-bukit Ada kecil, nah itu harus bukit-bukit. latihan Oh, itu iya, emang iya. harus latihan naik turunnya emang. Nah
tadi untuk supaya Nah, yang kebiasaan. penting di note ini bahwa usia itu bukan jadi patokan ya. Jadi misalnya gue masih muda nih, akan gue masih Nggak perlu muda, pasti latihan otot otot. gue lebih kuat. Oh Iya. enggak. Enggak, Kalau usia otot itu tidak berhubungan dengan usia kita. Usia otot itu dia dengan latihan. Itu penting. Jadi Kalau di timbangan itu ada Nah. timbangan itu ada usia gitu, 70 gitu. oh itu bukan usia, itu masa Usia tubuh ya. maksudnya Masa. usia tubuh. Kirain Itu mau nanyain bukannya berat badan. Berat badan berhubungan nggak sama latihan? yang menghina. Ya 3 bulan lagi ya. Yang 3 lagi apa cepet-cepet aja deh. Oke, Udah, strength, udah, terus Mas. supply. Supply. Tadi kan Apa kita udah supply? bahas ya supply ya. Makan tadi. Ya, Supply nutrisi, minuman ya. gitu. Yang penting tuh kalau mau simple tuh bawa Oralit murah meriah atau mau bawa yang gel itu lumayan mahal masalah satu ininya. Jadi kalau kayak Mila bawa banyak apa karbo gitu, oke nggak? Oke, cuma Bisa kalau bawa di bawanya. Elbrus bawa coklat nggak kegigit Mil. Aku udah bawa Mil. Kenapa? Keras banget Mil, di mood juga nggak kelar-kelar. Karena dingin ya. Itu kan kalau ke Elbrus, kalau yang Ya. Gunung di Pendek. Nopis. tapi kalau bangsa ke Jadi maksudnya yang cair-cair Oh, lebih cair-cair. lebih ini. Oke, oke, Ah, oke. gitunya. Supply, dua terus lagi. Yang keempat, Safety dan sense ininya. Itu tadi berhubungan sama teamwork ya, kalau berjalan sama Ya, grup. harus ada body, Iya, terus harus berat ada ransel itu nggak usah sombong-sombongan. Dulu kan kita udah tinggi-tinggian, Ya. itu salah ternyata. Oh itu butuh validasi dulu. Paling Sekarang ya kadang nggak Katanya pakai maksimal validasi. berapa? Sepertiga dari berat badan. 20% ya, iya, 20% dari berat badan. Tapi ada yang gaya-gayaan. Terpaksa dulu ya, malah dikasih batu ya rasa kita dulu sebenarnya ya. nggak gaya, cuman waktu dulu kita dibilang jangan sampai anak mapal itu kelaparan. Ah, iya, sangat benar. memalukan. Jadi, Jadi kalau lagi Zaman dulu tuh nggak ada porter Mil. Iya benar. Jadi Sangat memalukan. bawanya Jadi, supermarket waktu kan? itu isi supermarket. kulkas. Iya, Kaleng-kaleng dimasukin. Jadi kalau jalan nih dia kayak Terus kalau udah tegak, kalau ada yang goyang, ada yang dorong gini jatuh. Yang lebih malu kalau dia jatuh naiknya juga susah dia diangkat. Oh duduk. iya kan Didorong. gitu kan, bukan Itu sombong. sebenarnya nggak boleh ya. Nggak Karena boleh. kita, karena kita didoktrin untuk tidak boleh kelaparan di gunung. Karena waktu dulu nggak ada Supply warung. penting, Nggak ada supply. warung. Oh, kalau sekarang Iya. banyak banget warung. Iya. Iya. Yang Yang terakhir terakhir apa? sense. Sense itu masalah keputusan. Oh keputusan. Jadi sebetulnya tubuh kita tuh ngasih tahu ya, lu tuh udah nggak kuat loh, tapi kadang-kadang kita, aduh 300 meter lagi nih puncak gitu. Kayak temen lu ya cok lapar nggak Gua bilang. bener keputusan gua untuk naik Nego. gunung lagi. Nah yang Ucok cerita itu, yang dia udah sakit kepala atau apa, tinggal 100 meter sampai di bawah itu salah sebetulnya keputusannya Cok. Gitu ya. Nggak boleh tuh orang digotong itu, biarin atas aja. ya? Dia istirahat, malah suruh turun. Justru Bagus nggak terjadi apa-apa. Cok. Kalau nggak kamu dijeruji sekarang. Soalnya waktu itu kan kita juga sebenarnya bukan temen main dia ya. Saya Iya. kan karena mungkin secara angkatan lebih dulu gitu kan. Ya temen-temennya bilang nggak apa, ya udah. Jadi gue waktu itu kumpulin juga gimana nih nanganin ini gitu. Opsi turun juga ada tentu saja. Iya. Cuman bilang udah tinggal dikit lagi aja. Nah itu yang nggak boleh mengalahkan ego itu. Iya, iya, Kalau itu udah ada keputusan- satu, ya. Nah itu yang harus Karena dilatih ininya ya. Kalau dia sakitnya AMS, beneran kan kalau Harus dibawa turun, naik malah jadi bahaya. Enggak, jadi pada waktu itu statusnya karena udah Untungnya tinggal dia dekat lagi. hipotermia ya waktu itu. Kita putuskan ada 2-3 orang bikin tenda, masak gitu, begitu nyampe langsung. Langsung di ini. Iya, termasuk sleeping bag masukin, jadi dia langsung. Ketimbang dia turun ke bawah, itu hasil diskusinya pada waktu itu. Tapi kita udah rasa-rasa bahwa sebenarnya dia masih, karena saya juga punya pengalaman, gue punya pengalaman tadi kan, itu yang di Rinjani waktu SMA, itu kan udah kuliah kan. Jadi ya udah lihat begitu ya, katanya Tahu masih, lah ya kira-kira saya masih sense-nya bisa kerja dia lah bertahan, ya. masih bisa nggak katanya dia masih bisa jawab sedikit. Jadi kalau mau mengenal AMS itu keluhannya tuh cuma sakit kepala. Dia nggak sampai sakit Oke, kepala. berarti itu bukan. Jadi kalau Kalau gue sakit kepala terus akhir karena, bulan. banyak Dia cuma Nggak di gunung, nggak di. dia susah konsentrasi sama ngantuk aja. Ya karena kalau susah Hipotermia konsentrasi gitu ya ya. bisa dehidrasi juga bisa Iya, susah bisa juga, konsentrasi. Tapi kalau kita yang mesti turun itu adalah sakit kepala. Sama kalau dia udah muntah-muntah. Diinget-inget ya, Ah, Dan diinget-inget. dia juga sama tadi faktor S yang awal itu dia. Jadi Iya. mungkin dia bukan iya sleep
karena mungkin kuliah kan di zaman itu kurang kan. tidur Kurang pas tidur mau ngerjain berangkat. paper atau apa. Dan juga dia nggak terbiasa naik gunung. Dia sebenarnya suka di bidangnya Iya, jarum jadi jeram nggak atau apa. persiapannya Bukan kurang lah iya, ya. persiapan kurang. Nah, ya. kalau sense itu Sekarang Iya. ada nih smartwatch nih yang bisa bantu kita ngasih info tentang heart rate sama tensi misalnya gitu. Karena gini, karena gue tuh sekarang kalau naik itu gue harus memperhatikan itu kan. Karena gue punya riwayat ya, hipertensi sama jantung Nah, ya. penting gua- tuh, penting. berarti Iya. sekarang sebetulnya untuk sense itu Ada terbantu arah. kan sebetulnya dengan adanya smartwatch gitu. Cuman Iya. ya cuma harus disiplin aja. Begitu Iya, lu betul, ngerti, betul. lihat angkanya begini lo harus tahu bahwa memang lo harus stop. Ya, jadi kalau kita punya penyakit khusus, itu kita harus tahu nih ininya. Iya, betul. Misalnya kalau gue punya hipertensi, gue ukur dulu nih. Jadi setiap ya bila perlu bawa lah alat tensi berat sih berat gitu Iya. kan. Tapi tetap harus bawa karena kan kita punya ini gitu. Punya Jadi riwayat. iya, jadi harus lihat oh tensi gue segini nih, berarti gue mesti minum obat atau apa gitunya. Atau Iya. yang sakit asma kan harus Iya. dibawa obat asmanya. Atau dia punya riwayat jantung, bukan berarti orang sakit jantung nggak boleh naik gunung, boleh. boleh. Heeh. Tapi inget-inget, nah sense itu mungkin bukan cuma pas di gunung ya dipakainya. Oh iya. Tapi sejak kita berencana mau pergi, kita harus tahu kita misalnya naik apa, pergi kemana. Kalau nggak ya pensiun aja kayak gitu ya, Mil, ya. Jadi gimana Mel? Sensemu kepadanya gimana? Aku lebih sense untuk menonton drakor dibanding naik gunung. Yang penting udah pernah ya. Senseku kepadanya lebih besar pada. Jadi gimana yang mesti kita inget-inget nih, Cok? Iya, jadi ya kalau aku lihat ya ujungnya begitu ya, harus sehat dulu ya Oh, iya. sebelum naik berkegiatan di alam ya. Semuanya Ujung-ujung sehat. Orang kadang-kadang kan kita lihat mau kegiatan alam dulu, mau naik gunung dulu biar gue sehat. Ya salah. sebenarnya juga itu benar, cuman tadi Santi udah bilang kan bahwa apa namanya boleh aja, tentu saja kita naik gunung makin sehat, tapi tetap sehat dulu sebelum naik gunung gitu nggak kira-kira Iya. ya? Alam itu sebenarnya nggak terlalu berbahaya. Iya. Yang berbahaya itu adalah kita yang Kita yang tidak ngontrol. bisa kita Mengukur, tidak bisa mengukur. mengukur. Kalau belum sehat mungkin kita di kaki gunungnya aja. Iya. Kan orang kalau punya obsesi kan oke gua nggak naik, nanti kan jadi kuat. Iya, tapi yang mungkin juga sering kali kalau itu kan tadi kalau udah di dalam ya, kalau udah kejadian gitu, gimana tuh ya sana? Misalnya dia jatuh patah atau apa kayak begitu, apa yang harus dilakukan? Iya. Tapi emang tadi udah ada apa namanya, udah ada clue-clue dikit ya, petunjuk bahwa ya harus ada teman juga kan untuk Iya. yang ngasih tahu. Itu kalau untuk pertolongan itu gimana tuh? Ya memang sih itu gunanya kotak P3K-nya ya. Jadi kotak P3K itu kan jangan ya lupa bawa. jangan lupa untuk bawa blanket itu untuk hipotermi. Itu setiap orang tuh harus punya. Selimut Ya. Jangan cuma ngandalin satu kelompok satu orang bawa nih yang kena hipotermi di belakang, yang blanketnya Iya, gimana. itulah. Heeh. Sering Kan blanket kepisah. kan ringan banget. Perlengkapan pribadi lah itu Iya, ya. itu udah perlengkapan pribadi ininya. Jadi kayak kasa, plester atau bandage. Bebat untuk- ya, untuk itu harus dibawa ininya. Nah, untuk bagaimana kita pertolongan misalnya patah tulang atau apa, mestinya tuh kita udah punya lah ya. Itu kan zaman pramuka lah. Iya, iya, Iya iya. kan? Zaman kita pramuka kan udah diajarin itu maksudnya. iya, Jadi iya. itu harusnya sudah menjadi tanggung jawab Dan kita di apa di masing-masing. media sosial, di YouTube Udah juga banyak ada belajar banget. juga. Itu juga harus dipelajari lah Iya, ya, itu jangan hanya lihat kadang-kadang sih memang cara- sih kotak P3K, banyak gede banget nih kotak P3K, bawa nggak ya, kayak gitu tuh sering Jadi tuh. kalau sekarang kan lebih siap bahwa wah kameranya ntar gue foto Iya. di mana di puncak, tapi Lebih- nggak mempelajari gimana kalau Kameranya dibawa, kotak P3 Iya, iya, kan iya, iya. Nggak charger apa taunya namanya power bank lebih dipentingin daripada Yang lebih ngeselin lagi tuh lecet. oh lecet. Wah, kalau kaki udah lecet, Oh, nggak bisa nggak jalan. bisa jalan. Kalau kita Kalau nggak kita- bawa ini kan, kita apa bukan misalnya lecet ya, kutu air. Jalan nggak seimbang, otot juga terganggu ya. misalnya. terganggu. Misalnya pinggangnya atau apa Iya, lah ya. oh kalau lecet itu menderita banget nyerinya itu, apalagi pas turunan. Waduh. Aduh. Waktu perjalanan panjang kita lecet di sini, di Iya. sini, sampai cowok-cowok pakai pembalut bukan? Iya. Iya, pembalut dipakai di sini, dipakai di sini, karena pada lecet-lecet selain kutu air. Ya itu makanya tadi kan gua jadi inget tuh berapa minggu lalu ada Romo Magnis tuh kan, ahli filsafat yang 90 tahun masih, dan dia sampai 80-an masih naik gunung tuh. Dia bilang Keren, begitu. Jadi makan dulu sebelum berfilsafat. Ya kan, jadi itu yang mungkin jadi inspirasi juga, kita kan sehat sebelum
Naik gunung. berkegiatan alam, Berpetualang. bertualang kayak gitu. Artinya ya yang dasar dulu deh, yang mendasar dulu. Itu dia kira-kira obrolan kita. Ya mungkin ya terima kasih juga ya kita udah bisa ngobrol-ngobrol ini, semoga bisa Penting banget loh ini ya. Ya. Salah satu yang penting diingat. Gitulah teman-teman. Kesehatan. Mungkin kita udah ngobrol banyak nih. Terima kasih Dokter Santi terutama, Wayan sama Eki udah sharing. Tapi kira-kira mau naik lagi nggak kira-kira Ki? Oh, Ada, perlu ada. tentu dong. Ada. Jadwal penuh ya Ki. Setahun satu lah. Ada plan satu lagi, tapi hati-hati memilih teman ya. Nasihat orang tua. Oke, nanti kita teman-teman kita udah bicara ngobrol-ngobrol sini, semoga kita bisa ambil manfaatnya lah ya. Itu sehat sebelum Berkegiatan di alam. Gitu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan bersama ngobrolin alam dengan Merbets ini. Sampai ketemu lagi. Wow.